Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 20. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kemudian membawa tubuh dari Yueru ke tempat yang nyaman dan juga aman. Dia kemudian memberikan pil obat untuk memulihkan dogi di dalam tubuh Yueru yang sepertinya telah habis. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, makanlah ini dan kekuatanmu akan segera pulih. Satu lagi, kau tidak perlu menggunakan kekuatan cahaya bulan lagi. Di masa depan nanti, jika kau benar-benar belum mampu menguasai hal itu. Baru saja Xiaoyan berkata seperti ini, ada teriakan dari Wu Huan. Di lokasi pertarungan yang lainnya, Xiaoyan jangkrik, kemarilah dan bantu diriku. Kenapa kau malah bermesraan di situasi seperti ini? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan dia tidak berniat memberikan bantuan pada tim Wu Huan maupun yang lainnya. Dan Xiaoyan kemudian memperhatikan bahwa tempat pertarungan ini masih ada 5 penjaga yang belum dikalahkan. Sementara yang menjadi lawan dari Yueru sudah kembali menjadi patung batu yang berdiri di tempat semula. Pandangan mata Xiaoyan kali ini melihat pada pimpinan para penjaga yang duduk di kursi batu. Tiba-tiba saja, BUM! Dari lokasi pertarungan Wang Song telah terjadi ledakan yang besar. Bocah itu masih bertarung dengan cukup sengit menggunakan pedang yang ada di tangannya, dan sekarang pedang milik Wang Song telah mengeluarkan cahaya hitam. Wang Song juga sudah dalam mode mengamuk karena dia tidak kebagian seblak. Orang-orang yang melihatnya merasa bahwa Wang Song ini telah benar-benar lepas kendali. Selanjutnya Wang Song mengangkat pedangnya ke arah langit sambil berteriak, majulah dan lawan diriku. Tatapan mata Wang Song benar-benar mengerikan. Aura yang terpancar dari dalam tubuhnya semakin menakutkan dan kemudian banyak bayangan pedang kini telah muncul. Wang Song sekali lagi mengatakan, kekuatan pedang penghancur seblak. Ratusan pedang dalam sekejap saja meluncur ke arah penjaga yang telah dia lawan. Di setiap pedangnya seolah-olah tergabung dengan jiwa Wang Song. Karena ini adalah kekuatan kesatuan antara manusia dan juga pedang yang membuat aura pedang maupun aura di dalam tubuh Wang Song sendiri telah meningkat dengan pesat. Yang akhirnya, BUM! Pedang itu pun menghantam tubuh dari sang penjaga, membuatnya muntah darah dan tidak mampu bergerak kembali. Jelas penjaga ini sekarang sudah dikalahkan. Dia kemudian berubah kembali menjadi patung batu yang berdiri di tempat semula. Berpindah ke lokasi pertarungan antara Sun Ming dan juga penjaga. Tubuh Sun Ming kali ini telah dipenuhi oleh banyak luka. Namun aura Sun Ming bukannya melemah, malah menjadi semakin menakutkan. Bahkan serangannya menjadi semakin kuat saja. Satu tinjuan, satu tendangan. Semakin lama serangan dari Sun Ming itu semakin menguat. Dan pada akhirnya, BUM! Penjaga yang dia lawan langsung muntah darah dan tidak mampu bergerak. Karena dia sebenarnya sudah kalah dari Sun Ming yang kemudian berubah kembali menjadi patung batu yang berdiri di tempat semula. Berpindah ke lokasi pertarungan dari Feng Yi dan juga Yao Mei melawan salah satu penjaga. Feng Yi saat ini telah benar-benar memaksimalkan kekuatan jiwanya untuk melakukan serangan dan akhirnya disusul oleh serangan doki milik Yao Mei. Kemudian, BUM! Penjaga yang menjadi lawan mereka pun dikalahkan dan berubah menjadi patung batu yang kembali berdiri di tempat semula. 4 penjaga telah benar-benar dikalahkan dan mereka semuanya berubah menjadi patung batu seperti sedia kala. Menuju lokasi pertempuran Wu Huan, Yan Wang, dan juga salah satu sosok penjaga. Sekarang Wu Huan telah mengeluarkan doki yang luar biasa dari dalam tubuhnya, sementara Yan Wang juga mengeluarkan doki hitam pekat. Mereka berdua melesat menuju penjaga kelima yang akhirnya, BUM! Penjaga kelima pun berhasil dikalahkan dan juga berubah menjadi patung batu. Kita berpindah pada penjaga keenam yang hingga detik ini sudah terkepung oleh banyak orang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Karena sebenarnya kekuatan dari penjaga keenam ini sudah pulih dan setara dengan setengah langkah menuju Dodi bintang 4. Tidak heran ratusan orang tidak berkutik di hadapan penjaga keenam. Dia melambaikan tangannya dan ratusan ahli yang telah mengepungnya semuanya langsung terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan. Tetua Baisan dari Asosiasi Alkemis pun berteriak, semuanya penjaga ini sudah memulihkan kekuatannya dan kita harus menyatukan serangan doki supaya bisa mengalahkannya. Ucapan dari Tetua Baisan itu membuat 100 orang yang terlempar semuanya berkumpul kembali dan kemudian menyatukan doki dari dalam tubuh mereka yang langsung dilemparkan untuk melesat dengan cepat menuju penjaga keenam. Pada akhirnya,
Boom! Ledakan yang benar-benar besar pun terjadi. Penjaga ke-6 berhasil dikalahkan dan kemudian berubah menjadi patung batu. Pimpinan para penjaga yang masih duduk di kursi batu hanya bisa tersenyum ketika menyaksikan pemandangan seperti ini. Dirinya kemudian melihat ke arah Soyen lalu berkata, "Karena kalian semuanya telah berhasil mengalahkan 6 penjaga, kau, bocah dengan energi api, majulah sebagai perwakilan untuk menerima gulungan dari teknik tingkat immortal. Harta ini sudah sepantasnya menjadi milik dari generasi muda." Pimpinan penjaga itu pun mengulurkan tangannya dan kemudian meraih ke arah Soyen, yang dalam sekejap saja tubuh dari Soyen tertarik dan dia sekarang telah berdiri di hadapan pimpinan penjaga. Pandangan mata Soyen memandangi pimpinan ini, yang sebenarnya pimpinan penjaga itu merupakan sosok yang cukup lembut dan juga tampan. Namun selanjutnya, pimpinan penjaga itu kembali mengangkat tangannya dan dia meraih pada ruang kosong sambil berkata, "Karena kau sudah hadir di tempat ini, kenapa dirimu masih bersembunyi?" Kekuatan serang pun meluncur dari dalam telapak tangan pimpinan penjaga yang kemudian, boom, dalam sekejap saja menghancurkan ruang kosong yang ada di depan sana. Detik berikutnya, tubuh dari seorang gadis cantik yang menggunakan topi bambu kini telah keluar dari dalam ruang dimensi dan dia berdiri di atas teratai hijau yang telah mengambang. Tidak disangka bahwa gadis cantik bertopi bambu benar-benar telah ditemukan dan harus keluar dari tempat persembunyian. Pandangan mata dari semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut melihat kemunculan gadis cantik bertopi bambu itu. Gadis cantik bertopi bambu yang telah muncul pun langsung mengatakan, "Senior, kau memang memiliki penglihatan yang sangat tajam." Sementara Soyen ketika berada di hadapan dari pimpinan penjaga, dia merasa ngantuk luar biasa. Hal ini muncul dari dalam jiwanya akibat kekuatan luar biasa dari pimpinan penjaga ini yang sangat menakutkan. Soyen kemudian menggunakan kekuatan jiwa untuk mengusir rasa ngantuknya dan dia pun kembali mendapatkan kesadaran penuh. Detik berikutnya pandangan mata Soyen melihat pada gadis bertopi bambu yang baru saja ditarik keluar dari tempat persembunyian. Semua orang yang berada di dalam tempat ini juga melihat pada gadis bertopi bambu. Selanjutnya, Soyen terpana dan tanpa sadar berkata dalam hati, "Cantik sekali gadis ini, tapi lebih cantikan istriku Cailin dan juga Sun-er." Gadis bertopi bambu merupakan tipe wanita cuek dan juga tidak peduli dengan apapun. Selain itu, Soyen bisa merasakan bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, dia telah mampu bersembunyi tanpa diketahui oleh siapapun. Jika senior penjaga tidak menariknya keluar, maka gadis ini pasti juga tidak pernah muncul di hadapan semua orang. Soyen kemudian menoleh pada Yueru yang berada di belakang sana, lalu bertanya, siapa sebenarnya wanita ini? Ditanya seperti itu oleh Soyen, raut wajah Yueru telah berubah menjadi cukup aneh. Dia bisa merasakan kecemburuan di dalam hatinya, seolah-olah menyadari bahwa Soyen tertarik dengan gadis bertopi bambu. Tetua Baisan dari Asosiasi Alkemis juga berkata, gadis ini tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun aku tidak tahu dia dari latar belakang yang mana. Sementara Soyen hanya bergumam, mampu bersembunyi dengan cukup rapi di balik ruang dimensi. Gadis ini sudah bisa dipastikan bukan orang biasa. Kali ini, gadis itu pun mulai turun dari udara secara perlahan. Dan Wu Huan tiba-tiba saja mengatakan nama dari gadis itu adalah Su Sueying. Dan dia datang ke tempat ini pasti untuk mendapatkan esensi darah Dodi dari pemilik reruntuhan. Tidak disangka kalian orang-orang dari benua Tianyuan akan tertarik dengan benua Xuanling. Su Sueying melihat pada Wu Huan sambil tersenyum dan dia kemudian menjawabnya, "Aku hanya kebetulan saja untuk sampai di tempat ini." Selanjutnya, tatapan mata dari Su Sueying melihat pada senior penjaga dan dia berkata dengan lembut, "Karena senior sudah menjaga tempat ini selama ribuan tahun dan kita sudah hadir, seharusnya misi dari senior juga telah selesai. Semoga senior berkenan menyerahkan harta yang ada di dalam tempat ini pada kita, para generasi muda." Senior penjaga itu hanya tertawa sambil menjawabnya, "Aku memang telah menjaga tempat ini ribuan tahun, dan seperti yang kau katakan, aku akan memberikan harta yang ada di dalam tempat ini. Namun harta itu sendiri hanya dikhususkan bagi mereka yang memiliki kekuatan api untuk bisa melindungi tubuhnya. Bagi siapapun yang tidak memiliki kekuatan api untuk melindungi tubuhnya sendiri, silahkan keluar dari dalam tempat ini." Wu Huan, Yan Wang, Feng Yi, dan juga yang lainnya pun cukup kaget
ketika mendengarkan kata-kata itu, mereka segera melihat ke arah Soyen yang sudah berada di hadapan dari senior penjaga, kemudian berkata, "Jangkrik, apakah kita harus menyerah setelah sampai di dalam tempat ini dengan susah payah?" Raut wajah banyak orang juga merasa tidak puas. Setelah mendengarkan ucapan dari senior penjaga, tiba-tiba saja salah seorang melesat dengan cepat menuju ke rangka yang ada di belakang dari senior penjaga, dan dia mencoba untuk mendapatkan harta dari kerangka itu. Melihat apa yang dilakukan oleh orang ini, senior penjaga hanya tersenyum, dan tiba-tiba saja, boom! Tubuh dari orang tadi langsung meledak menjadi ketiadaan setelah dirinya terkena kekuatan luar biasa dari senior penjaga. Bahkan jiwanya dihancurkan dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Detik berikutnya, boom! Aura yang cukup mengerikan pun menyebar dan memenuhi seluruh tempat ini. Hal tersebut membuat semua orang yang hadir merasakan tubuh mereka benar-benar berat dengan raut wajah penuh ketakutan. Kemudian mereka mengatakan, sebenarnya orang itu berada di kekuatan Dodi bintang 5. Tidak ada satupun dari mereka yang telah hadir di dalam tempat ini berani untuk maju. Dan senior penjaga pun sekarang berkata, "Pergilah kalian semuanya." Soyen menoleh pada Yueru, kemudian mengatakan, "Yueru, tolong keluarlah dari dalam tempat ini dan berhati-hatilah. Tunggu sampai diriku kembali." Senior penjaga melambaikan lengan bajunya, dan pada akhirnya banyak orang yang berada di dalam tempat ini telah dikirim keluar oleh senior penjaga. Hal itu hanya menyisakan Soyen dan juga Su Sueying. Pandangan mata dari senior penjaga melihat pada Su Sueying, kemudian dia bertanya, "Bisakah kau mengatakan padaku tentang alasanmu memasuki tempat ini dan kenapa kau menekan kekuatanmu demi bisa memasuki reruntuhan?" Su Sueying segera mengangkat tangannya dan dia memperlihatkan sebuah token giok sambil mengatakan, "Semua itu adalah karena hal ini." Dia pun melemparkan token giok itu kepada senior penjaga, dan senior pun segera menangkapnya. Kemudian dia bisa merasakan hawa panas dari dalam token giok itu karena telah menemukan simbol api yang berada di atas token giok. Raut wajah dari senior penjaga telah berubah. Kemudian dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Jika tebakanku tidak salah, seharusnya dia sedang menunggu seseorang. Benar, bukan? Su Sueying hanya tersenyum sambil menjawabnya. Benar atau tidaknya, senior, kau bisa memastikan sendiri untuk melihatnya. Xiaoyan hanya melongo ketika menyaksikan Su Sueying dan juga senior penjaga saling membuat teka-teki yang tidak dipahami oleh Xiaoyan. Dan hal ini membuat Xiaoyan mencoba mengulik untuk mempelajari beberapa informasi. Di sisi lain, Xiaoyan juga paham aturan dari reruntuhan bahwa seseorang yang berada di bintang 4 Dodi bahkan dilarang masuk ke dalam tempat ini. Namun gadis muda yang bernama Su Sueying telah berhasil masuk ke tempat ini dengan menekan kekuatan aslinya. Apalagi dia telah mampu bersembunyi tanpa ada satupun orang yang bisa menyadarinya. Dan hal ini membuat Xiaoyan bisa menebak mungkin gadis ini akan menyergap kelompok Xiaoyan setelah berhasil mendapatkan seluruh harta di dalam tempat ini. Xiaoyan juga bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari Su Sueying, dan bahkan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tampaknya telah bergetar. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan pun hanya bisa mengatakan, "Xiaoyan, berhati-hatilah. Gadis muda ini sepertinya tidak mudah dihadapi." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Senior penjaga sekarang telah tampak muram. Dia menghembuskan nafasnya dalam-dalam yang kemudian berkata, apa yang terjadi saat itu benar-benar adalah salahku. Karena kau telah memiliki hubungan dengannya, maka aku akan membantu dirimu. Di belakangku ini ada kerangka yang merupakan pemilik dari reruntuhan. Karena aku sudah berjanji padanya, maka aku terus berada di dalam tempat ini untuk melindungi warisannya supaya bisa berlanjut pada generasi muda. Esensi darah yang kau butuhkan berada di dalam tulang dari kerangka tersebut. Mata dari senior penjaga kemudian melihat ke arah Xiaoyan, dan dia juga langsung mengatakan, namun bocah yang ada di hadapanku ini juga memiliki modal yang dirasa sudah cukup. Bagaimanapun juga, bocah ini memiliki roh api di dalam tubuhnya, dan itu menandakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Jadi aku sekarang tidak bisa membantu kalian berdua di dalam mendapatkan warisan dari pemilik reruntuhan.
keberuntungan yang besar hanya akan menjadi milik bagi mereka yang terpilih. Xiaoyan cukup kaget setelah mendengarkan ucapan ini, dan sebenarnya senior penjaga tidak berniat untuk menghalangi Xiaoyan maupun Su Suiying mendapatkan warisan dari pemilik reruntuhan. Saking kuatnya senior penjaga, bahkan dia telah mampu menemukan Xiaoyi yang merupakan roh api dan sedang bersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Detik berikutnya, Yiwa! Xiaoyi telah muncul di pundak dari Xiaoyan, kemudian dia mengoceh dengan cara yang tidak jelas. Su Suiying yang melihat Xiaoyi, raut wajahnya pun langsung berubah dengan penuh minat. Bagaimanapun juga, roh api ataupun peri api adalah hal yang sangat langka di dunia. Untuk bisa mendapatkannya tidak hanya bergantung pada sebuah keberuntungan, namun juga harus memiliki hati yang murni dan juga kekuatan yang mumpuni. Jika tidak, maka orang sekuat apapun tidak akan pernah bisa mendapatkan roh api seperti Xiaoyi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Setelah berbicara kepada Xiaoyan dan juga Su Suiying, senior penjaga langsung berdiri dan dia terbang keluar dari dalam aula besar. Hal ini disusul oleh 6 patung penjaga yang lainnya, dan hanya menyisakan Xiaoyan bersama dengan Su Suiying berduaan di dalam aula besar. Pintu dari aula besar tiba-tiba saja juga langsung tertutup rapat. Xiaoyan melihat pada Su Suiying dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara pandangan mata dari Su Suiying melihat ke seluruh ruangan ini, dan kemudian dia melihat pada kerangka yang ada di depan sana. Tiba-tiba saja Su Suiying mengangkat tangannya dan aura api kini telah berkobar di salah satu tangannya yang kemudian dilemparkan pada kerangka sambil mengatakan, "Pergilah." Aura api itu dalam sekejap saja meluncur dan membakar tangan kanan dan juga tangan kiri dari kerangka yang ada di kursi batu. Tidak lama kemudian 2 sinar cahaya yang cukup terang pun muncul dari tangan kanan dan juga tangan kiri kerangka tersebut. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya ketika dia menyaksikan pemandangan seperti ini, dan dia tahu bahwa di dalam 2 sinar cahaya ada manik-manik yang telah dipadatkan dari energi yang besar. Di sebelah kiri merupakan manik-manik hitam, sementara di sebelah kanan ada manik-manik putih. Di dalam kedua manik-manik itu memiliki energi yang setara. Tiba-tiba saja kedua manik-manik seperti berdetak dengan kencang. Hal itu juga langsung memancarkan aura yang sangat mengerikan, membuat seluruh ruangan dari aula besar langsung bergetar hebat. Xiaoyan mengetahui bahwa 2 manik-manik ini merupakan harta karun terbesar dari reruntuhan, dan dirinya kemudian melihat pada Su Suiying sambil bergumam di dalam hatinya, "Karena aku sudah sampai di dalam tempat ini, maka aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan harta itu. Meskipun sainganku adalah gadis aneh yang sangat kuat, aku tidak takut sama sekali dengan dirinya." Tubuh dari Xiaoyan langsung melesat mendekati kerangka yang ada di depan sana. Su Suiying yang melihat pergerakan Xiaoyan pun sekarang telah tampak kaget. Namun Xiaoyan sudah berada di hadapan dari kerangka. Dirinya mengulurkan tangan dan tiba-tiba saja ada energi luar biasa entah muncul dari mana yang langsung mengurung tubuh Xiaoyan. Xiaoyi yang berada di pundak dari Xiaoyan tidak tinggal diam. Dirinya mengeluarkan kekuatan dari api surgawi yang kemudian menguapkan energi yang telah menjebak Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas manik-manik hitam dan juga putih dari kerangka yang ada di hadapannya. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan, secara spontan dia berkata, sebenarnya itu merupakan jantung yin dan juga yang. Benar-benar menarik. Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Raja Naga Emas hanya terkejut dan spontan berkata, apakah ini sebenarnya merupakan jantung yin dan yang dikabarkan sebagai harta legendaris itu? Xiaoyan berjalan semakin dekat dengan kerangka, dan tiba-tiba saja Su Suiying kini berkata, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Bahkan jika dirimu memiliki roh api di pundakmu itu, kau masih bukan lawan dariku. Jadi lebih baik kau pergi dari dalam tempat ini. Ucapan dari Su Suiying itu langsung membuat langkah kaki dari Xiaoyan kini terhenti. Dia melihat ke arah atas dan menemukan Su Suiying yang telah berdiri di atas teratai hijau. Tatapan mata dari gadis cantik itu melihat tajam ke arah Xiaoyan. Detik berikutnya, Su Suiying telah turun dari udara dan dia kini telah berdiri di hadapan Xiaoyan. Melihat dari jarak yang cukup dekat membuat Xiaoyan terpana karena Su Suiying benar-benar cantik dan juga anggun. Dia terlihat layaknya bidadari yang telah turun dari bemo. Dilihat seperti itu oleh Xiaoyan membuat Su Suiying salah tingkah. Kemudian dia berkata,
kenapa kau diam saja? Dan apa yang kau lihat? Wahai tuan muda yang gagah berani, kau harus segera pergi dari dalam tempat ini. Soyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia bertanya pada Raja Naga masih dalam cincin penyimpanan. Guru, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan gadis ini? Raja Naga Emas hanya menjawabnya, cukup sulit. Meskipun gadis ini tampak sangat muda, namun aku bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dirinya. Dan aku khawatir dia tidak lebih lemah daripada senior penjaga. Bahkan jika dirimu menggunakan seluruh kartu as yang kau miliki, mungkin kau tetap tidak bisa untuk mengalahkan dirinya. Soyan yang tidak mau menyerah kemudian bertanya, bagaimana jika aku meminjam kekuatan dari guru? Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya dan kemudian menjawab, bukankah aku tidak mau meminjamkan kekuatanku padamu? Namun pertarungan sebelumnya telah banyak menguras kekuatan jiwaku ini. Jika aku memaksakan diri untuk membantumu saat ini, mungkin hal tersebut akan membuat tubuh jiwaku benar-benar mengalami kerusakan yang fatal. Ucapan dari Raja Naga Emas itu membuat Soyan merasa tidak berdaya. Dan mungkin Soyan memang harus menyerah untuk saat ini. Selanjutnya, Soyan melangkupkan kedua tangannya pada Su Sueying dan dia pun berkata, aku Soyan tidak berniat merampok harta itu dan diriku datang ke tempat ini hanyalah untuk melihat sebenarnya apa yang telah ditinggalkan oleh pemilik reruntuhan. Mendengar ucapan dari Soyan, Su Sueying pun menjawabnya, bahkan putra-putra pilihan surga dari kota Qingcheng semuanya telah diusir keluar dari dalam tempat ini. Namun kau bisa terus bertahan. Seharusnya kau memiliki beberapa kemampuan. Perkenalkan, namaku adalah Su Sueying. Karena kau telah berbaik hati untuk tidak bersaing denganku, maka aku akan mengucapkan terima kasih banyak. Selama dirimu tidak melakukan trik busuk, maka aku juga tidak ingin bermusuhan denganmu. Bagaimanapun juga Su Sueying bisa merasakan bahwa Soyan bukanlah orang biasa. Tampaknya kekuatan luar yang ditampilkan oleh Soyan bukan hal yang sebenarnya. Maka dari itu, Su Sueying tidak berniat menjadi musuh Soyan. Namun jika Soyan melancarkan niat buruk, Su Sueying juga tidak segan-segan untuk melawan Soyan. Detik berikutnya Su Sueying memberikan hormat pada Soyan. Tubuhnya kemudian berbalik dan melihat pada kerangka yang ada di depan sana. Dia terfokus pada jantung yin dan yang dan bisa merasakan beberapa fluktuasi yang cukup aneh. Su Sueying tersenyum, kemudian dia mengatakan, aku tidak menyangka bahwa diriku akan benar-benar menemukan jantung yin dan juga yang di dalam tempat ini. Di dunia ini setiap manusia dikabarkan hanya memiliki kekuatan yin atau yang saja di dalam satu tubuh. Namun aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Setelah berkata seperti itu, Su Sueying mengangkat jarinya dan mengeluarkan cahaya biru yang berubah menjadi telapak tangan yang melesat menuju manik-manik berwarna putih, kemudian menggenggamnya dengan erat. Dan tindakan seperti ini membuat manik-manik putih pun bergejolak, lalu mengeluarkan suara dengungan seolah-olah melakukan perlawanan. Su Sueying merasa tidak bisa menarik manik-manik putih dan dia menambahkan kekuatan pada tangan energi miliknya. Kakinya juga dihentakkan pada teratai hijau yang ada di bawahnya. Akhirnya, boom! Banyak energi berwarna biru kini telah melesat untuk memasuki tangan energi demi memperkuat tangan itu. Suara dengungan dari manik-manik putih telah menjadi semakin keras. Pada akhirnya, tar! Pertahanan dari manik-manik putih itu pun langsung dihancurkan. Melihat hal ini, tubuh dari Su Sueying bergerak dengan cepat menuju kerangka dan kemudian mengambil manik-manik putih. Dalam sekejap, ruang yang berada di sekitar Su Sueying sekarang telah memiliki sebuah jejak keanehan. Sementara Soyan yang melihat hal ini cukup tercengang karena dia bisa merasakan kekuatan aneh yang terpancar dari manik-manik putih tersebut yang telah didapatkan oleh Su Sueying. Detik berikutnya, pung pung pung, kaki Su Sueying menginjak keras teratai hijau yang ada di bawahnya dan dari dalam tubuhnya telah memancarkan aura biru yang benar-benar tebal. Soyan yang menyaksikan pemandangan ini pun cukup tertegun. Tiba-tiba saja raut wajah Su Sueying terlihat cukup aneh. Perasaan dia telah memegang manik-manik putih, namun kenapa hal itu menghilang dari tangannya? Dan kemudian pandangan mata dari Su Sueying melihat pada kerangka yang ada di hadapannya. Ternyata manik-manik hitam yang ada di kerangka itu sebenarnya juga telah menghilang. Su Sueying hanya bisa mengatakan, kenapa jantung yin dan juga yang menghilang? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah hal itu dikarenakan aku mengeluarkan api biru ini? Sementara pandangan mata Soyan terlihat penuh keterkejutan ketika melihat api biru yang dikeluarkan oleh Su Sueying. Soyan bisa merasakan kekuatan api yang luar biasa dan juga tidak kalah dengan kekuatan Xiaoyi miliknya.
Bahkan raut wajah dari Xiaoyi yang berada di pundak Xiaoyan sekarang telah berubah menjadi sangat serius. Selanjutnya, Xiaoyan berkata, sebenarnya api biru itu merupakan api suci. Suara dari Xiaoyan bergema di dalam aula besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Su Sueying ini bisa memiliki api suci? Dan sebenarnya kemana menghilangnya manik-manik hitam dan juga putih yang merupakan jantung yin dan juga yang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.